Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Taqwa Bapak Haji Anhari ST, yang saya hormati pengurus harian Masjid Taqwa, terkhusus kepada Bapak Haji Zainal Arifin, juga Pak Haji Hasbullah, ada Haji Yanwar, Pak Haji Muhammad Nasir, banyak ini. Juga yang saya hormati Tanda Dr. Nas Esna Effendi, ini pertama saya dulu kenal sama beliau. Begitu saya ke Palembang, kenalan dengan Pak Esna dan termasuk Pak Abbas. Pak Abbas Gala mancing tuh di belakang. Gala mancing ketemu terus ngobrol. Juga yang saya hormati seluruh Bapak RT yang hadir atau Pak RW, juga bapak-bapak yang sudah dapat saya sebutkan, semuanya insya Allah hamba-hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus juga kepada ibu-ibu yang ahli surga. Amin. Sudah cantik-cantik dan masih muda-muda. Juga seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini, marilah memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah pada pagi hari ini kita sudah selesai sholat subuh berjamaah, dan kebetulan saya didaulat untuk menjadi imam. Tak usah di sini, yang paling saya malu itu Pak, di Palembang ini masih takwa ini. Apa malu? Karena dia ada di shooting ini. Khotib di shooting, ya lah, kultum di shooting, jadi malu. Jadi saya kalau keliling Pak tidak pernah. Aduh inilah. Maka wajah ini dikatakan masjid takwa. Jadi orang-orang ini insya Allah bertakwa. Kalau masjid lain, termasuk masjid kami Pak, sudah selesai subuh, belum doa sudah pada balik. Hebat. Karena itu muhajirin, jadi hijrah. Langsung hijrah. Benar Pak ya? Jadi kemana ada yang minta tausiah subuh, saya bilang gak usah dulu, Syawal baik. Syawal baik, kalau Ramadan ini hijrah ya, langsung balik. Karena sudah menganggap pandai-pandai. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, yang dimuliakan Allah, tadi saya mendapatkan tema dari Pak Ustadz ini, sukses, kunci sukses meraih takwa di bulan Ramadan. Di sini ada kunci untuk membuka ketakwaan. Berarti ada kunci yang harus kita buka. Apa kuncinya? Di dalam rentetan ayat Allah yang tadi kita bacakan, kutiba alaikumus syiyam, tentang puasa, di bawahnya Allah mengatakan konsep ubudiyah. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila ada hamba Muhammad bertanya kepadaku tentang aku ini qarib, dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila kamu berdoa akan aku kabulkan.
falyastajibu li wal yu'minu bi. Tapi ada syarat, memenuhi semua kehendakku dan iman kepadaku, la'allahum yarshudun, supaya kamu lurus. Berarti ada konsep dari Allah supaya kita menjadi orang yang lurus. Maka kata Imam Syafi'i, al-amalu bisyariat. Setiap amal itu harus bersyariat kepada Allah, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada pertanyaan. Berarti ketika Allah menyampaikan di mana aku ada dekat, berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan melalui konsep-konsep Allah. Maka datanglah firman-firman yang lain. Kata Allah, bumi ini tercipta karena ada yang menciptakan. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi ada yang menciptakan. Alladzi khalaqa sab'a samawat. Dia menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Banyak ayat-ayat. Alladzi rafa'a milkus samawati wal ardh. Allah mengangkat. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasya. Kemudian aku ciptakan bumi ini hamparan. Jadi banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang bahwa bumi ini tercipta, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang-orang yang diterima di sisi Allah. Berarti tadi bersyariat kepada hukum-hukum Allah, termasuk di dalamnya kita bertaklid kepada Quran dan hadis serta ijtima dan qiyas. Kalau saya yakin bapak-bapak ini sudah paham galau dan ibu-ibu sudah paham bagaimana ketika Allah menyampaikan kamu hendaknya menjadi orang-orang yang takwa. Nah, ngasih konsep takwa tadi. Maka di Al-Quran itu takwa itu sudah banyak Allah sampaikan. Maka kata Allah, liqaumi yattaqun, supaya kami menjadi orang yang takwa, mereka menjadi kaum yang takwa. Ada lagi, wa kanu yattaqun, jadilah engkau menjadi orang yang takwa. Apalah tatakun, kenapa kau tidak takwa? Ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang takwa. Berarti ada konsep-konsep Allah kita untuk menjadi apa? Menjadi orang bertakwa atau menjadi orang yang melenceng? Ada konsep dari Allah. Berarti pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Ternyata Bapak Ibu yang kami hormati, di Quran cuma ada 3 konsep mufradah yang mengindikasikan kita menjadi orang yang bertakwa. Pertama, alladzi ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu supaya kamu menjadi orang yang takwa. Nah, ini ada ibadah. Berarti ibadah ini artinya sholat dan lain-lain sebagainya. Ibadah di sini mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang kedua, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Hendaknya engkau memenuhi kisos, hukum kisos. Hukum kisos itu berlaku bagi melakukan perbuatan pembunuhan. Hanya diperuntukkan bagi orang yang membunuh. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Cuma 3 yang mendapatkan hukum kisos itu. 1, orang yang merdeka membunuh orang yang merdeka perlu dihukum mati. Kedua, tukang beribadah. Nah, itu saya ini bunuh Pak ini, saya harus dibunuh lagi. Yang ketiga, ibu-ibu yang suka sholat, unsa itu Pak. Orang yang senang saya beribadah itu kata Allah itu namanya unsa. Ya.
Kalau an-nisa itu orang-orang atau wanita-wanita yang sudah dipinang atau menjadikan seorang istri, maka disebut namanya an-nisa. An-nisa belum tentu unsa ya. Kalau saya ibu-ibu belakang ini unsa. Wanita yang selain bersuami juga senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, ketiga ini harus dibunuh kalau membunuh. Harus. Ya. Oleh sebab itu, tiga hukum ini artinya tidak boleh dilanggar. Tapi ada juga keringan tahbibu miradikum pamanita dabada dan kepalu adabun alim. Kalau patibahum bil ma'ruf atau tasrihun, kalau saudaranya memaafkan, itu boleh ada tebusan, ada pun. Artinya ada hukum keringanan dari Allah. Artinya setiap kita hendaknya memahami hukum. Hukum kisos itu mengindikasikan bahwa di dalam hukum kisos ini ada beberapa lembaga yang terlibat. Pengadilan, jaksa dan lain sebagainya. Artinya kita harus taat hukum kepada Allah. Ini supaya kata Allah, walakum fil qisas hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Orang yang taat hukum itulah orang yang bertakwa. Jadi hukum kepada pemerintah ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum. Hendaknya kita taat. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Nah, puasa itu salah satu konsep supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Maka kita hendaknya taat tadi. Pak, Ibu, ketika kita berpuasa ini, yang menentukan satu Ramadan ini adalah Kementerian Agama. Kementerian. Ternyata konsep itu juga tiga. Kalau memenuhi tiga syarat, maka jatuhlah tanggal 1 Ramadan. Siapa yang menentukan? Pemerintah. Maka di dalam sidang isbat itu ada tiga yang harus terpenuhi. Satu, hilal. Hilal itu bulan di atas permukaan 3 derajat. Itu namanya hilal. Minimal. Kalau NU atau kita ini 3 derajat itu sudah menunjukkan itulah tanggal 1. Kedua, hisab, palak, astronomi, hitungan. Hitung berapa roh, maka jatuhlah tanggal sekian. Menurut Islam. Apakah sudah betul? Itu belum. Karena masih ada satu lagi. Harus memenuhi 3 Islam, iman, Islam, ihsan. Iya kan? Iman percaya, Islam syariat, kemudian ihsan beribadah karena Allah. Nah ini kalau sudah 2, ada yang orang 2 Bapak Ibu, 2 kategori ini sudah dijatuhkan tanggal 1 Ramadan. Padahal yang nomor 3-nya belum. Apa nomor 3? Ijtima. Ijtima itu kesepakatan. Ada ijtima ulama, ada ijtima matahari, bumi dan ada ternyata Pak. Bumi, bulan, matahari sejajar. Itu ijtima. Maka ketika kata para alim ulama, ketika syarat ini terpenuhi, maka jatuhlah tanggal 1 Ramadan. Artinya kita taat kepada Allah, Rasul dan pemerintah. Pemerintah kan ada alat Pak. Nah ini, saya kan ada alat ini. Kalau tak kata alat ini tak baca direkam kan? Pemerintah punya alat yang sangat. Ketika memenuhi 3 syarat itu, maka jatuh. Kita percaya. Kalau saya selalu mengikuti pemerintah. Ya Pak Haji. Artinya pemerintah sudah mempertanggungjawabkan. Jadi 3 konsep ini, maka kata Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu Rasul. Walladzina ma'ahu asyidau 'alal kufar. Yang pertama, pengikut Rasul itu benci kepada kekafiran. Bukan benci orang kafir, kekafiran itu artinya tidak mau menduakan Allah, tidak mau musyrik. Kedua, ruhama'u bainahum, saling mencintai. Nah, ini kan saling mencintai. Ketiganya, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwan.
mereka sujud dan rukuk. Pak, 3 syarat. Orang takwa itu maksudnya, 1, benci kata kekafiran, 2, saling mengasihi, 3, ruku dan sujud. Itu konsep yang utama. Selain yang lainnya, ibadah haji, sedekah, apa lagi Pak Ibu? Zakat mal, zakat fitrah, zakat apa lain dan sebagainya. Ini konsep daripada Allah Subhanahu. Maka bermuncullah kata Allah, "Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kemudian aku kabarkan kata Allah kepada kamu umat Muhammad, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Maka di dalam Quran muncullah kisah Nabi Adam dan anaknya, Qabil dan Habil, saling membunuh. Apa saling membunuh? Ada konsep ubudiyah, kekecewaan, kecurangan. Datang lagi konsep Nabi Nuh dan kapal. Oh, dibaca apa di konsepnya? Ada lagi kisah Sulaiman dan Ratu Balqis. Ada lagi Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ada lagi kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Ada lagi kisah Nabi Yahya dan penyakitnya dan istri. Ada lagi kisah Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar, Uhud dan sebagainya. Semua konsep ini adalah konsep supaya kita menjadi mempelajari bahwa mereka itu adalah konsep bertakwa kepada Allah. Maka terjadilah kurban, fitri, idul adha. Semuanya kan dari para nabi dan rasul. Maka oleh sebab itu, untuk menciptakan ketakwa ini hendaknya memenuhi syarat yang mutlak. Puasa Ramadan ini Pak ada apa penyanyi apa nih? Justin, kata Justin, puasa itu tidak kata manfaat. Padahal kata Rasulullah, sumu tasih. Puasa itu akan menyehatkan. Betul lah Pak? Ini contohnya. Saya ini kan suka ngisi pengajian ibu-ibu. Kalau hari Kamis kebetulan saya kadang puasa sunnah. Cuma saya bedakan Pak, hari Kamis yang pertama tidak puasa, itu baca Quran pakai kacamata. Ketika puasa tidak lagi. Nah itu. Iya Baji. Begitu. Nah, ibu aku kenapa Pak ada pakai kacamata begini? Kenapa aku lagi puasa? Iya jelasnya. Jelas baca. Begitu tidak puasa banyak makanan, burem. Burem tidak? Kalau banyak makan Pak, Ibu ya, ibadah itu kurang. Maka begitu buka ini, segala dicantap, segala macam. Kalau budak, kalau kita tua itu udah pulau ya dah Pak. Nah, sudah. Ketika buka sunnah Rasulnya minum yang manis, gitu kan? Ini ternyata menyehatkan tuh. Bagi mereka tuh tidak tahu, karena mereka tidak pernah sholat. Agama tidak sama dengan kita. Memang ada netizen tadi, apa netizen apa Pak? Netizen. Pintar lah netizen. Katanya saya tidak menanggapi ucapan dia karena dia tidak pernah puasa. Iya betul. Yang tidak pernah puasa mengatakan dia tidak kata manfaatnya karena dia makan terus. Ternyata bagi kita yang rajin, ini di saya ini ada Pak. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang sudah pernah. Itu adanya di Cianjur. Namanya kampungnya Warung Kondang. Jadi kampung itu Pak dibatasi, dikasih pagar. Sekampung itu tidak ada orang yang tidak taat dengan kiainya. Di situ. Ternyata saya sering ke situ, kutanya, kenapa kiai bisa ngilang? Bisa ngilang itu Pak? Kutanya. Ngilang, bisa ngilang Pak. Pegang salaman ngilang. Jadi bukan cerita, memang betul. Kiai itu Amnuh namanya. Kiai Haji Amnuh. Dulu sering saya ketemu Pak Harmoko, Trisutrisno. Karena saya kadang nginep Pak di situ. Pengen ketemu kiai itu Pak susah.
Jadi yang ngajar itu rata-rata muridnya. Karena dia ternyata bisa melihat dari jauh, Pak. Ngelihat kitab itu dari jauh gitu. Kalau kita udah kejiwaan ini tidak bisa. Kutanya, kiai itu bisa seperti ini apa? Satu, saya tidak pernah meninggalkan sholat. Sholat sunat atau sholat fardu apalagi. Aku penuhi. Kalau sholat tahajud, baca dah gitu, untuk bisa. Itu banyak tidaknya juga. Keduanya, aku pernah puasa 10 tahun. 10 tahun. Puasa 10 tahun. Tak sanggup kita, Pak. Saya pernah, Pak, puasa di sini. Itu saya sudah puasa 89 hari, nah 90. Diajak Pak Aliasan almarhum Haji Aliasan. Man, besok kau ngaji. Aku ngomong kaget takut dia ngomongin. Oh iya tak, saya hebat. Di mana? Tempat wakil gubernur Haji Mahyudin. Pak, cari yang lain. Itu tuh banyak uang hebat-hebat polisi. Sudahlah. Waktu itu masih suaranya masih ngajar tempat Pak ini masih agak muda ya, masih suaranya masih lumayan. Nah, sekarang ada kata lagi, sudah habis. Ya ada kata lagi, cengkoknya ada kata lagi, Pak. Sudah tua ini. Pak Aliasan kalau suruh ngaji pasti, man, ada yang suruh ngaji, aku tak baca. Cukup sudah Pak Ali baik, tak baca. Nah, sehari lagi nak 90, Pak, saya batal. Harusnya 90 hari kan. Cuman ternyata, Pak, yang saya dapatkan luar biasa. Tapi tidak perlu disebutkan apa yang saya dapatkan dari puasa baru 89 hari. Luar biasa. Dapatkan sesuatu, Pak, dari Allah SWT. Kalau kita senantiasa sholat sunat, zikir yang dawam, itu bisa mendatangkan keistimewaan. Maka para rasul, para nabi mempunyai doa-doa masing-masing, iya kan? Doa Nabi Yunus, ini pun kami nanti subhanaka, ini pun kami la ilaha illa anta, ini subhanaka. Doa-doa yang istimewa dari para rasul tidak sama, karena mereka didawamkan, sehingga doa yang mereka dapatkan itu menjadi mujarab. Ulama dulu ada yang bisa, dulu saya, Pak, ini tangan saya kena arit, Pak, yang ini sak, kena arit tajam. Waktu dulu lagi di kampung kena arit peksaknya, berlari-lari. Datanglah ke Haji Dani namanya. Rupanya Pak Haji Dani itu luar biasa, dipegang ini hilang. Haji Dani pegang kita hilang. Hebat. Tanya apa itu doanya? Gak usah tahu lah. Itu doa orang tua. Ternyata ada kelebihan yang diberikan oleh, karena dia memang ibadahnya luar biasa. Gawainya di masjid tukang ngebang. Ngebangnya besar. Ngapain saya itu nih ya? Allahu Akbar. Walau Akbar tapi doanya manjur, Pak. Ukuran itu. Ternyata ibadah ini karena kita rajin atau dawam, terus continue, istaqimu kata Rasulullah, ibadah itu harus yakin dan istakim. Di bulan Ramadan ini supaya kita lebih sukses saja apa yang kita lakukan, ya tadi ibadah, sholatnya diperbanyak. Ya. Pak Haji kemarin waktu umroh sholat tasbih, Pak Haji siang malam enggak? Kalau saya, Pak, kebetulan kemarin siang tasbih, malam sholat tasbih. Ugawein kan, karena di Arab baik, di sini enggak. Ugal-ugal sholat apa ugawein, Pak? Dari jam 2 tadi terus sampai subuh tadi, apa kan ugawein? Sholat ini, sholat apa? Kata yang ganggu, yang kenal ada kata kan? Artinya ya orang Arab sana kita duduk sini sama orang tinggi.
sholat sebagai tasbih terus. Tasbih itu kan paling minimal juga 20 menit kan Pak ya. 4 rakaat gawe. Malam ini gawe lagi siang enggak kate gawe. Maka disiapin wong, ya lah. Balik ya enggak cucu enggak kate. Kalau di rumah ada cucu kan ganggu. Ini Pak Haji itu sama. Terus ya Allah mau ke Ka'bah, aku pegang Ka'bah, terus aku baca surah Waqiah, Ar-Rahman, baca. Ya kan? Supaya ketakwaan kita lebih. Kemudian yang selanjutnya agak sedikit kita menghafal ayat-ayat yang istimewa, ya kan? Bacaan sholat itu kalau duha itu bacalah surah Waqiah. Ada bapak-bapak yang hafal kan? Kenapa saya hafal? Karena ini pakai terus. Jadi insya Allah hafal. Kenapa Roman hafal? Karena dipakai untuk sholat tahajud. Jadi itu. Jadi kalau sering dibaca, kami yakin kalau yang biasa imam ya hafalannya lebih banyak. Kan? Sementara yang hafal Quran itu anak saya apa sebenarnya? Kebetulan anak saya di Jakarta sekarang juga imam 4 tiap malam. Jadi 15 masjid dia. Jadi satu masjid itu 2 malam. Ini kalau berangkat kan sekarang zaman canggih. Udah mau kemana? Bapak nak imam di Jakarta Barat. Jadi sudah sholat asar berangkat. Kenapa? Dari Tangerang ke Jakarta tuh Pak berjam-jam. Apalagi ini tidak bisa dia ada pernah buka di rumah. Apa ya? Karena kau nak jadi imam. Kalau bapak lemah di rumah, imam depan masjid baik, depan rumah kan, dia jauh-jauh. Jadi Sumatera Selatan ada 2 Pak yang jadi imam di Jakarta itu. Satu dari Prabu Muli namanya siapa? Prabu Muli. Kebetulan dia sekolah di Jakarta di PTQ, daftar imam di Jakarta lulus. Ternyata peminat di Jakarta Pak banyak, seluruh Indonesia. Tapi yang habis Quran itu, kalau sakitun, warok, sakulu, tidak diterima Pak. Satu, suaranya harus agak merdu, kan? Hafalannya harus dites oleh Taufikur Rahman apa? Taufikur Rahman SQ itu yang ngetesnya itu Pak. Ngetes anak itu, hebat yang ngetes. Lulus alhamdulillah. Mana dia ingin menjadi. Kalau gitu tidak nyambung. Ngapanya baru-baru inilah ya Pak Haji. Hafalan. Jadi kami yakin Bapak Ibu yang ada di Masjid Taqwa ini semuanya orang-orang bertakwa. Amin. Yakin? Bapak Ibu, surga yang seluas langit dan bumi ini bagi siapa? Ya bagi yang bertakwa. Yang bertakwa ini kalau dihitung Pak dikitnya. Saya pernah dari Pusri ini untuk mengetes di termasuk di Sematang orang ini orang-orang yang bisa ngaji Pak. Tiap rumah tes. Kebanyakan pada bisa ngaji. Bayangkan. Kebanyakan tidak bisa. Tidak bisa. Banyak. Jadi jumlah sama ini sudah banyak. Perasaan, tapi masih banyak Pak. Yang tidak ke masjid masih banyak. Yang tidak bisa ngaji masih banyak. Itu alhamdulillah. Kami yakin Bapak ini dicatat oleh malaikat menjadi hamba-hamba ahli surga. Yakin, saya yakin Pak. Saya kan orang yang selalu yakin. Karena ilmu dari Allah. Diberikan oleh Allah. Dulu saya pesantren Pak. Kalau saya sebenarnya pesantrennya Pak sering. Maksudnya keliling-keliling. Nanti di Cianjur, Sukabumi, di Garut, di Bandung. Memang ilmu saya tidak banyak, sedikit. Tapi maksud saya itu saya mengikuti alur saja. Sekolah di sini, sekolah di situ. Ada sedikit ilmu yang cuma saya dulu Pak mempelajarinya tilawah kalau kebanyakan. Ikut musabaqah terus. Harusnya dengan musabaqah itu tidak terlalu istimewa Pak. Yang istimewa itu banyak hafalannya. Saya dengan anak Pak sendiri. Yang pesantren kemudian anak saya satu di Gontor, satu di Jawa Timur Pak, di Dalwa. Dan tekankan kamu hafal Al-Quran. Supaya ketika dipakai di masyarakat, yang banyak itu jadi imam. Iya Pak. Sekarang ada yang banyak hafalannya, banyak fasih bacanya. Yang jadi fasih itu susah. Fasih juga belum fasih.
masih jauh tanah ke langit. Nah, tapi mudah-mudahan apa yang saya lakukan dan kita semua ini akan menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin semuanya hamba-hamba Allah yang bertakwa terkasih. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan saya sampaikan ini benar-benar dari firman-Nya Allah. Maha Kuasa menjadikan kita lebih giat lagi, taat lagi, yakin lagi bahwa ibadah itu benar-benar sesuatu perintah Allah yang dalil naklinya benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kira-kira ada yang mau bertanya? Tidak usah lah, pinter galau sudah. Pas poin, ini ada poin. Pinter galau masih sudah. Pas sudah doa kakak waktu itu datang ke Pak Ustaz, datang Pak apa ini Pak? Pinter galau sudah. Ahli pada doa baik. Doa baik Ustaz. Terima kasih kepada Pak MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ini saya mau nanya Pak Ustaz ya. Baru-baru ini saya sholat Jumat di salah satu masjid. Yang pertama saya perhatikan pada saat sebelum khutbah, kebiasaan kita di masjid kita ini ada ngaji, ada ma'asyiron, ada satu lagi apa namanya? Oh tidak. Nah, di situ tidak ada Pak, dia langsung nanti ada azan, langsung khutbah dari bawah. Yang kedua isi doa khotib yang dikemukakannya bahwa diharapkan bagi orang-orang masuk masjid dia itu kalau apabila dia makan bawang merah, bawang putih dan bawang bombay. Nah, saya pun bingung juga ya, apa bawang itu dalam bentuk sayur atau bawang itu dalam bentuk acar, macam mana? Apa mentah-mentah dimakan? Jadi mengapa alasan khotib itu mengatakan bahwa oh itu kalau yang makan bawang itu malaikat nggak mau masuk ke dalam masjid katanya. Saya bingung juga ya. Jadi karena dia ada kajian seperti kita tanya jawab, kita bisa jadi ngomong Pak. Jadi ada dia baik, oh ini ya sudah. Makanya saya tanya Pak Ustaz apa ada ini itu dalilnya atau ayatnya atau macam mana? Terima kasih Pak Ustaz. Panjang jawabannya. Di dalam hukum khutbah itu ngaji itu termasuk hanya sekedar menunggu waktu sholat, tidak termasuk rukun. Kemudian ma'asir juga itu pengantar. Jadi sholat Jumat itu yang rukunnya itu mulai dari khatib Assalamualaikum warahmatullahi menyampaikan. Jadi selainnya itu selanjutnya ada juga Pak yang tidak pakai masiro, langsung antar langsung naik ya Assalamualaikum warahmatullahi langsung ngebang. Nah, ya. Itulah memang perbedaan itu pasti ada. Tapi yang paling pokok di Palembang dan Jawa juga Pak sama, ada masironya semua. Ya, jadi di Jawa di kami sama seperti di Palembang. Ya. Cuman di kami tidak pakai ngaji, ada sebagian maksudnya. Ya. Kebanyakan pakai masiroh hampir seluruhnya. Cuman yang tidak pakai itu hanya Muhammadiyah saja. Di daerah kami Muhammadiyah sangat sedikit Pak, kebanyakan yang samalah seperti di sini persis. Karena saya juga dulu masih termasuk di kampung saya ini, saya paling muda dulu Pak jadi khotib. Baru 19 tahun saya jadi khotib, diminta oleh di situ lah jadi khotib. Jadi di antara dulu tidak ada yang lain, cuma saya ini yang paling muda. Ya, itu salah, memang permintaan saya bukan ngajukan dulu. Kemudian yang kata Rasulullah kalau nak berangkat ke masjid jangan makan pete bawang. Takut kebauan maksudnya. Bukan tak boleh makan, bukan masalah tak datang malaikat, bukan. Tapi kalau malaikat tak datang, baca datang terus. Tapi kalau baca makan yang lain ini tidak apa-apa permen kan, maksudnya begitu. Ya, jadi bukan kakek katanya makan bawang, ini malaikatnya tidak datang bukan. Artinya takut kawan itu terganggu, tidak kan? Itu baik kan?
Saya di pucuk rumah tuh Pak ada kucing. Tidak tahu lewatnya dari mana, kemarin sudah tukang benerin. Jadi buang air terus di pucuk itu. Nah, mana di kucing? Kan terganggu maksudnya kan? Itu terganggu itulah. Kalau memang terganggu, jadi bukan masalah malaikat tidak datang. Malaikat tak senang dengan bawang. Tapi bukan makan bawang malaikatnya, bukan makan seperti. Tapi kalinya kita yakin bahwa ke masjid ini kalau bisa, maka Rasul mengatakan bawalah wangi-wangian. Ya, wangi-wangian, baju yang bagus. Zinatakum inda kulli masjid. Hiasilah badan kamu dengan sesuatu yang bagus. Baju. Nah, Pak Haji ini apa? Oke, ini apa ini? Sorban, imamah ya. Nah, soal ini Pak nambah ini kalau pakai ini. Ya, jadi kan pakai, jadi bukan ulama yang pakai ini tuh. Saya juga sebenarnya malu Pak pakai, takut disebut ustaz. Tapi bukan. Ini supaya nambah Pak. Tapi Rasul kalau pakai imamah itulah manja abil hasanin falahu asrun. Siapa yang datang mau pakai imamah maka 10 nilainya. Artinya ini bukan dari ulama ustaz. Ya pakailah ya ulama Pak. Kan kata ada orang dari umroh galang nasi dapat aja. Nah, apa aja. Itu bukan ukurannya ustaz atau kiai pakai ini bukan. Supaya kita ibadahnya amalnya di Arab tuh Pak kan banyak yang pakai ini Pak ya. Pakai di sini dulu, kakek pas sudah di masjid dibuka rupanya. Oh saya itu kalau gitu nih di sini itulah dari awal kan. Nah Bapak bawa besok ya. Supaya mengindikasikan, menandakan kita ini pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Pak, beda dari umat yang dulu. Inilah Rasul, ya, imamah ini. Maka selalu Rasul membawa ini, ya kan? Sudah pas ya? Bentar galau sudah. Terima kasih. Malu gitu jadi. Alhamdulillah syaitanir bismillahirrahmanirrahim alamin wassalatu wassalam la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'an marhuman. Tafarraqna min ba'di tafarruqin ma'suman. Allahumma salli ala nasirin waftah lana baina khurul fatihin waghfir lana baina al-ghabirin warhamna fa innaka ar-rahimin warzuqna bi rahmatika ya Allah wa najina bi rahmatika min al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.